Balik lagi di channel aku dan kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita urban legend horor yang terkenal di masyarakat. Aku akan menceritakannya dengan sudut pandang orang ketiga. Jadi aku mau kalian simak ceritanya sampai habis dan jangan di skip-skip. Jadi langsung aja kita masuk ke ceritanya. Seiring bertambahnya usia, penampilan dan tubuh kita kehilangan vitalitasnya. Tetapi banyak orang menolak untuk mengakuinya. Cerita kali ini terjadi di sebuah kota kecil di utara. Dan tokoh utamanya adalah seorang janda bernama Son. Meskipun suaminya meninggal di usia muda, tetapi Son tetap teguh. Ia telah bekerja sangat keras untuk menghidupi keluarganya dan selalu ingin melihat anaknya tumbuh dewasa. Tapi Son sangat kesepian karena kedua anaknya telah menikah dan mempunyai keluarga sendiri. Mereka juga sibuk dengan pekerjaan dan hanya punya sedikit waktu untuk mengunjunginya. Mereka juga jarang membawa anak-anak mereka untuk mengunjunginya. Meskipun mereka sering mengiriminya uang, tetapi itu tak bisa mengobati rasa kesepiannya. Son juga mencoba bermain kartu dan berpergian dengan teman dekatnya. Tapi ini semua bukan yang benar-benar ia inginkan. Suatu hari ia pergi berbelanja dan berjalan di jalanan kota. Sampai ketika ia melihat seorang pemuda yang sangat dikenalnya berjalan di depannya. Ia mengambil langkah cepat untuk mengejar pemuda itu. Sampai ketika ia melihat sekilas wajah orang itu sangat mirip dengan mendiang suaminya. Ia tak bisa menahan rasa ingin tahu ketika melihat pemuda itu yang tampak mirip seperti suaminya. Jadi dia dengan diam-diam mengikutinya di belakang. Son bertanya pada seorang siswa yang berdiri di depan gerbang sekolah, karena ia bersekolah di tempat yang sama dengan pemuda itu. Siswa itu berkata, "Itu adalah Kai, siswa terbaik di sekolah kami." Ketika Son tahu bahwa nama pemuda itu adalah Kai, dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun ketika Kai menyadari bahwa ia diikuti Son, ia memutuskan untuk mencari jalan lain dari rute sebelumnya. Ketika Son tidak lagi melihat Kai berjalan di jalanan itu, dia tahu bahwa Kai mengetahui dirinya sedang diikuti. Setiap kali Son melihat ke cermin, ia melihat wajahnya yang keriput dan menyadari bahwa penuaan datang dengan cepat. Itu membuat suasana hatinya tidak baik. Hari itu setelah makan ia berjalan-jalan sendirian. Tanpa disengaja ia bertemu dengan Kai dan itu membuatnya sedikit malu. Son berjalan pergi dengan cepat dan memikirkan pertemuan tadi membuat hatinya merasa senang dan sedih. Perasaannya bercampur. Son berlari sangat cepat sehingga Kai tidak lagi terlihat. Sekali lagi ia melihat ke belakang dan kemudian merasa sedih. Tapi kemudian tak sengaja ia melihat seorang pria asing berdiri di sampingnya. Seolah-olah pria itu bisa membaca pikirannya. Kemudian pria ini bertanya kepadanya, apakah dia ingin memasuki hubungan resmi dengan orang yang diam-diam ia cintai. Ketika ia mendengar pria asing itu mengatakan hal-hal aneh, ia mencoba untuk pergi tetapi dihentikan olehnya. Pria itu ingin ia mendengar apa yang akan dikatakannya. Kemudian pria itu mengeluarkan botol kecil dan ia berikan kepada Son. Ia juga menjelaskan bahwa itu disebut lem awet muda. Dan jika ia mengoleskannya ke wajah, maka ia akan kembali mendapatkan penampilan mudanya. Seolah-olah seperti sihir, Son tanpa sadar mengambil botol kecil itu. Ia ingin menolak tetapi pria itu telah menghilang. Awalnya Son ingin membuang botol kecil itu, tetapi ia kembali mempertimbangkannya. Apakah botol ini benar-benar dapat mengembalikan masa mudanya? Ia akan mencobanya. Ketika sampai di rumah, ia segera mengeluarkan botol kecil itu. Itu seperti lem pada umumnya. Hanya saja cap yang tertempel bertuliskan lem awet muda. Awalnya ia merasa tertipu karena ia tidak pernah mendengar ada orang yang mengoleskan lem di wajah mereka dan membuat mereka tampak lebih muda seperti gadis berusia 18 tahun. Tapi ketika ia sedang memikirkan Kai, tiba-tiba saja suara pria misterius itu muncul di kepalanya dan mendesak Son untuk menggunakan lem itu sesegera mungkin. Son tidak dapat menahan godaan. Ia segera mengoleskan lem itu ke wajahnya sebelum tidur. Ia menghabiskan satu botol lem dan merasa rileks setelah mengoleskannya ke wajah. Ia segera tertidur saat itu juga. Kemudian pagi-pagi sekali Son terbangun dan tidak sabar untuk melihat cermin. Segera setelah ia membuka matanya, Son terkejut ketika ia melihat dirinya di cermin untuk pertama kalinya. Ia menjadi muda dan telah mendapatkan kembali penampilan mudanya. Son dengan senang hati keluar rumah setelah ia berganti pakaian. Ia berharap bisa bertemu Kai untuk mengungkapkan perasaannya. Semua orang di jalan menatapnya dengan kagum dan itu membuatnya sangat bahagia. Bahkan ada beberapa pemuda yang meminta informasi kontaknya. Tetapi ia menolak semuanya. Ia pergi ke sekolah Kai setiap hari untuk menemuinya dan berhasil menarik perhatian Kai. Secara bertahap mereka saling mengenal. Kemudian dia dan Kai menjadi sepasang kekasih seperti yang ia inginkan. Karena penampilan Kai mengingatkannya pada mendiang suaminya setiap kali mereka bertemu. Hari ini mereka berdua sedang berjalan di jalan ketika tiba-tiba saja teleponnya berderi. Son mengeluarkan ponsel dan melihat bahwa itu adalah telepon dari putranya. Ia buru-buru berlari ke sudut lain untuk menjawab telepon itu. Kai memperhatikannya bahwa ia seperti
seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Setelah Son menutup telepon, Kai bertanya tentang percakapan itu. Son menatap Kai dan menyadari bahwa ia tidak bisa mengatakan kebenarannya. Jadi ia selalu beralasan untuk menghindarinya. Awalnya masih baik-baik saja, tetapi baru-baru ini putra dan putrinya menelpon secara bergantian, sehingga sulit baginya untuk menjelaskan kepada Kai ketika ia menerima telepon. Dan karena penampilannya telah berubah, jadi ia tak berani bertemu dengan anak-anaknya. Ia selalu membuat alasan untuk tidak bertemu dengan mereka. Anak-anak itu khawatir dengan ibunya, tetapi karena mereka sibuk dengan pekerjaan, sehingga mereka hanya bisa menanyai kabarnya melalui telepon. Tapi Kai mulai curiga dengan panggilan telepon yang sering baru-baru ini. Dan setiap kali Son berusaha menghindari pertanyaannya, Kai jelas tidak mempercayainya lagi dan justru mencurigainya. Untuk mengatasi kecurigaan Kai, Son menghabiskan banyak uang untuk menyewa anak muda, untuk mereka berpura-pura sebagai teman Son. Dan untungnya ia berhasil, itu mengembalikan kepercayaan Kai. Tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Setelah 3 bulan kerutan di wajahnya muncul kembali. Dan suatu hari ketika ia bangun, ia kembali ke penampilan aslinya. Kai sering menelponnya tetapi Son takut untuk menjawab dan tidak tahu bagaimana ia menghadapinya. Son berjalan di sekitar jalan-jalan dan gang setiap hari, berharap untuk melihat sekilas kekasihnya dari jauh. Tepat saat ia akan menyerah, pria misterius yang telah memberinya lem awet muda muncul. Son bahkan sampai meneteskan air mata kegembiraan ketika ia melihat pria misterius itu. Tetapi kali ini pria itu tidak langsung memberikannya lem awet muda. Justru ia membuat permintaan kepada Son. Ia berkata bahwa Son harus menukar hidupnya. Son diminta untuk berpikir 2 kali setelah pria ini menjelaskannya. Son memikirkan Kai dan suaminya yang meninggal muda. Jadi ia tidak peduli dengan konsekuensinya dan menerima untuk menukar lem awet muda dari pria itu. Kemudian ia kembali mendapatkan kecantikannya dan menemui Kai. Sekali lagi keduanya menyalakan cinta mereka yang indah. Mereka memimpikan rumah mereka yang manis, tetapi itu tidak berlangsung lama. Kali ini efek lem itu hanya bertahan sebulan sebelum memudar, dan ia bahkan terlihat lebih tua dari sebelumnya. Sekarang Son menyadari perkataan pria itu. Jika dia terus menggunakan lem itu, ia akan benar-benar mati. Suatu hari akhirnya Son tidak dapat menahan keinginannya. Ia berangkat untuk menemui pria misterius itu. Tetapi sebelum itu ia tidak sengaja bertemu dengan Kai di jalan. Penampilan tuanya jelas gagal membuat Kai menyadari bahwa wanita tua yang berdiri di depannya adalah pujaan hatinya. Hati Son hancur melihat punggung Kai yang berjalan pergi. Tapi untungnya kali ini Son dengan mudah bertemu dengan pria misterius itu dan langsung memberikan botol lem awet muda yang baru. Son memutuskan bahwa ia akan terus menggunakan lem itu. Namun efek lem kali ini hanya bertahan seminggu. Setelah 3 kali bertemu dengan pria misterius itu, kali ini Son tidak dapat menemukannya lagi. Tidak peduli seberapa keras ia mencari, sampai ketika putranya kembali ke rumah dan menemukan ia telah meninggal. Keadaannya sangat aneh. Seluruh tubuhnya berubah menjadi mumi, dan ia membuka mulutnya seolah-olah memanggil sesuatu. Kira-kira apa yang akan kamu pilih? Kesehatan, awet muda, cinta, kehidupan, atau keluarga? Sampai sini dulu cerita kali ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya.